semuanya, perkenalkan saya Marsha. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah berpikir kritis, yaitu tentang sains dan pseudoscience. Sains dan pseudoscience itu cukup relate sebetulnya dengan kehidupan sehari-hari kita, apalagi di era media sosial seperti sekarang. Karena kalau diperhatikan, sekarang itu kan banyak sekali informasi yang kelihatannya ilmiah. Mulai dari tips kesehatan, terus ramalan, sampai klaim-klaim unik yang sering viral. Nah, sains dan pseudoscience ini tuh membahas bagaimana caranya supaya kita nggak gampang percaya sama hal-hal yang terlihat ilmiah, tapi sebetulnya nggak punya dasar yang jelas. Nah, di bab ini dijelaskan kalau sains itu bukan cuma kumpulan fakta, tapi sebuah cara berpikir yang logis, sistematis, dan berbasis bukti. Proses ilmiah biasanya dimulai dari observasi, lalu muncul hipotesis sebagai dugaan sementara. Dari hipotesis itu dibuat prediksi, kemudian diuji lewat eksperimen atau pengumpulan data. Kalau hasilnya nggak sesuai, hipotesisnya harus direvisi atau bahkan ditolak. Tapi kalau sesuai, bisa diterima sementara sampai ada bukti baru. Selain itu, sains juga mengenal peer review dan replikasi penelitian. Jadi hasil penelitian itu nggak langsung dipercaya begitu saja. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau sains terbuka terhadap kritik dan juga koreksi. Walaupun sains kuat, sains juga punya keterbatasan karena nggak semua pertanyaan bisa dijawab melalui sains. Misalnya pertanyaan tentang moral, makna hidup, atau keindahan. Pengetahuan ilmiah ini tuh bersifat sementara dan bisa berubah kalau ditemukan bukti baru. Lalu selanjutnya yaitu kebalikan dari sains adalah pseudoscience. Pseudoscience biasanya meniru tampilan sains tapi nggak mengikuti metode ilmiah. Klaimnya sulit diuji, menolak kritik, dan sering hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh yang paling terkenal dari pseudoscience ini adalah astrologi. Tapi ada beberapa contoh lain dari pseudoscience seperti terapi kristal yang mengeklaim bahwa batu-batuan tertentu itu punya energi khusus untuk menyembuhkan penyakit atau memperbaiki emosi seseorang. Tapi sampai sekarang, klaim ini tuh nggak punya bukti ilmiah yang kuat. Lalu contoh lainnya dari pseudoscience adalah detox tubuh ekstrim, seperti minum cairan tertentu untuk membersihkan racun dari tubuh. Padahal secara ilmiah, tubuh manusia itu udah punya sistem detox alami lewat hati dan ginjal. Nah, klaim detox ini tuh sering terdengar meyakinkan, tetapi nggak didukung penelitian yang valid. Lalu ada juga Feng Shui versi klaim ilmiah yang mengatakan bahwa posisi barang tertentu itu mempengaruhi kesehatan atau keberhasilan seseorang. Nah, klaim ini itu sering dibungkus dengan istilah energi, tapi nggak bisa diuji secara ilmiah. Dari sini bisa dilihat bahwa sains dan berpikir kritis itu saling berkaitan. Sedangkan pseudoscience itu justru kebalikannya karena menghindari pengujian dan juga kritik. Jadi berpikir kritis itu mendorong kita untuk bertanya apa buktinya, apakah bisa diuji, dan dari mana sumber klaim tersebut. Dari sini kita bisa memahami perbedaan antara sains dan pseudoscience itu penting sekali karena supaya kita tuh nggak mudah termakan sama informasi yang menyesatkan. Jadi dengan berpikir kritis, kita bisa lebih bijak, rasional, dan terbuka terhadap bukti baru. Sekian dari saya, terima kasih.